Kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Dalam keramaian hubungan antar manusia, tidak semua hubungan tercipta sama. Ada yang erat, dipenuhi emosi dan sejarah bersama, sementara yang lain beroperasi dengan prinsip yang lebih sederhana. Kamu memberi aku sesuatu, aku memberimu sesuatu kembali. Inilah hubungan transaksional. Bayangkan kamu masuk ke toko. Kamu butuh roti, si tukang roti butuh uangmu. Kamu menukar barang dengan layanan, keduanya pergi dengan puas. Inilah intinya hubungan transaksional. Mereka jual yang bersungguh betul rolo. Sejelas siang hari. Hubungan transaksional menekankan kejelasan dan harapan yang terdefinisi. Kedua belah pihak memahami apa yang akan mereka peroleh dan harapkan. Kejelasan ini sering terwujud dalam bentuk nyata. Perjanjian tertulis dan kontrak memastikan semua orang beraman yang sama. Fokus pada timbal balik yang terukur. Masing-masing pihak menyumbangkan sesuatu yang berharga dan menerima imbalan yang sepadan. Itu bisa melibatkan keterampilan, pengetahuan, avoid keadil sama tertentu. Pedasnya jelas, terukur, dan selalu sengit-sen. Meskipun hubungan transaksional mungkin tidak membangkitkan gambaran persahabatan yang menghangatkan hati, mereka menawarkan serangkaian keuntungan yang unik, khususnya dalam efisiensi dan fleksibilitasnya. Ketika harapan jelas dan tujuan selaras, interaksi cenderung efisien dan langsung pada tujuan. Tidak terlalu membutuhkan basa-basi sosial yang rumit atau investasi emosional. Bayangkan menyewa tukang ledeng untuk keran yang bocor. Kamu perlu masalahnya diperbaiki. Tukang ledeng perlu dibayar. Pendekatan transaksional memastikan tugas diselesaikan secara efisien. Selain itu, hubungan transaksional menawarkan fleksibilitas dalam situasi yang berubah-ubah. Mereka dapat dengan mudah diadaptasi, dijeda, atau dibubarkan sesuai kebutuhan. Meskipun praktis dan efisien, hubungan transaksional datang dengan keterbatasan yang melekat, terutama yang berasal dari kurangnya kedalaman emosional dan potensi konflik. Dengan memprioritaskan kepraktisan dan pertukaran yang jelas, hubungan ini seringkali menyisakan sedikit ruang untuk koneksi emosional yang tulus atau pertumbuhan pribadi. Mereka mungkin kekurangan kehangatan, empati, dan pengertian yang menjadi ciri ikatan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Bayangkan kolega yang hanya berinteraksi selama jam kerja, bertukar informasi semata-mata untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun interaksi mereka mungkin produktif, mereka tidak memiliki kedalaman dan persahabatan yang dapat berkembang dari pengalaman bersama dan kerentanan emosional. Selain itu, penekanan pada timbal balik yang terukur terkadang dapat membuat hubungan transaksional rentan terhadap konflik, terutama jika satu pihak merasakan ketidakseimbangan dalam pertukaran. Pertimbangkan persahabatan, di mana satu orang terus-menerus merasa seperti memberi lebih dari yang mereka terima. Kurangnya timbal balik yang dirasakan ini dapat menimbulkan kebencian dan akhirnya menyebabkan kerusakan hubungan. Terlepas dari potensi jebakannya, hubungan transaksional bisa sangat berharga jika dikelola secara efektif. Komunikasi yang jelas, rasa hormat timbal balik, dan sedikit empati dapat sangat membantu dalam memastikan kelancaran. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Nyatakan dengan jelas harapan, kebutuhan, dan batasan Anda sejak awal. Pastikan pihak lain berada di halaman yang sama. Ini meminimalkan risiko kesalahpahaman dan menumbuhkan rasa transparansi. Ingatlah bahwa bahkan dalam interaksi transaksional, rasa hormat sangat berarti. Perlakukan pihak lain dengan sopan dan perhatian, akui nilai dan kontribusi mereka, meskipun hubungan tersebut terutama didorong oleh tujuan praktis. Terakhir, meskipun kedalaman emosional mungkin bukan fitur yang menentukan dari hubungan ini, sedikit empati dapat menjembatani kesenjangan. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, meskipun Anda tidak harus setuju dengannya. Ini menumbuhkan dinamika yang lebih manusiawi dan saling menghormati, membuat interaksi lebih menyenangkan bagi semua orang yang terlibat. Untuk benar-benar memahami hubungan transaksional akan sangat membantu jika membandingkannya dengan kutub yang berlawanan, hubungan yang tulus dan non-transaksional. Ini adalah koneksi yang didorong oleh cinta, perhatian, dan keinginan tulus untuk melihat orang lain berkembang, terlepas dari manfaat nyata apapun. Dalam hubungan yang tulus, tidak ada harapan quid pro quo. Tindakan kebaikan dilakukan karena cinta dan perhatian,
bukan karena antisipasi pengembalian investasi. Pikirkan tentang orang tua yang merawat anaknya. Cinta mereka tanpa syarat, didorong oleh keinginan intrinsik untuk memelihara dan mendukung, bukan karena kebutuhan akan balasan. Demikian pula, persahabatan sejati tumbuh subur berdasarkan pengalaman bersama, keintiman emosional, dan dukungan timbal balik, yang seringkali melampaui ranah memberi dan menerima. Ini tentang saling mendukung dalam suka dan duka, merayakan kemenangan, dan menawarkan penghiburan selama masa-masa sulit tanpa mengharapkan imbalan. Sementara hubungan transaksional melayani tujuan tertentu, hubungan yang tulus memperkaya hidup kita dengan cara yang melampaui hubungan transaksional. Mereka menawarkan dukungan emosional, rasa memiliki, dan kegembiraan terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dalam permadani besar koneksi manusia, baik hubungan transaksional maupun hubungan yang tulus memiliki tempatnya masing-masing. Mereka tidak saling eksklusif. Sebaliknya, mereka ada dalam sebuah spektrum, seringkali terjalin dan tumpang tindih dalam realitas interaksi manusia yang berantakan. Memahami nuansa kedua jenis hubungan ini memungkinkan kita untuk menavigasi lanskap sosial kita dengan kesadaran dan niat yang lebih besar. Kita dapat terlibat dalam pertukaran transaksional bila perlu, sambil memelihara koneksi asli yang membawa kedalaman dan makna bagi hidup kita. Kuncinya terletak pada menemukan keseimbangan, menyadari bahwa situasi yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda. Dengan merangkul kepraktisan hubungan transaksional sambil menghargai kekayaan koneksi yang tulus, kita dapat menciptakan ekosistem sosial